Ada jembatan lah cerita, jembatan di bawahnya itu jurang, di bawah itu jurang. Nah, ada tiga golongan. Ada orang yang berada di tengah jembatan, ada orang yang agak di tengah, dan ada orang yang di pinggir sekali. Nah, ini tipe keberagaman kita itu begitu, tipe keberislaman kita begitu. Orang yang berada di tengah pasti tenang, nggak mungkin jatuh saya di tengah. Gitu? Agak ke tengah, agak di tengah ya masih ada kemungkinan untuk bisa jatuh. Nah, yang paling di pinggir ini domba-domba terus, sedikit-sedikit curiga sama orang, sedikit-sedikit karena tingkat keimanannya itu di tepi jurang dia. Dia berada pada tipe keberislaman di mana tingkat keimanannya itu sangat lemah. Saking rapuhnya dia berada di tepi jurang. Jadi dia ketika melihat orang langsung dia curiga duluan. Ini orang kira-kira dari kelompok mana nih? Apakah akan mempengaruhi saya atau tidak? Kan dia memang gampang terpengaruh. Lihat kurma, lihat dulu ini kurma Saudi atau kurma Iran ini misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiyati. Nabi Ibrahim itu julukannya Khalilullah, kekasih Allah, ya kan? Jadi ketika diberi julukan ini oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, malaikat-malaikat protes, kenapa sampai setinggi itu derajat yang kuberikan kepada Nabi Ibrahim, kau sampai menyebutnya kekasih Allah. Sementara kita lihat kehidupannya di dunia, ya Nabarutusu itu istrinya, anaknya, peternakannya, terus kenapa kau sebut dia ya kekasih Allah, kekasih Allah, maka sebagai kekasihmu. Makanya Allah bilang karena dia orang yang paling ikhlas, dia orang yang paling mementingkan aku dibandingkan yang lain. Para malaikat kan penasaran, para malaikat penasaran, kami mau minta bukti betul-betul bahwa yang dia betul-betul ikhlas kan, betul-betul tulus, betul-betul lebih mengutamakan engkau ya Allah. Makanya diturunkanlah perintah untuk menyembelih Nabi Ismail itu. Ini juga dimuncul itu karena ketika misalnya ketika Nabi Ibrahim dilihat sedang sibuk dengan peternakannya, dengan anaknya yang sudah dinanti sekian lama, malaikat datang ke Nabi Ibrahim. Saya lihat kamu ini sibuk begini saja. Saya melihat tidak ada tanda-tanda kamu mencintai, tidak ada tanda-tanda kamu layak untuk menjadi kekasih Allah. Makanya Nabi Ibrahim bilang, ini semua kan dari Allah. Jadi Allah nanti ketika Allah meminta saya akan kasih. Ini ternak saya apa semua ini, bahkan ketika Allah meminta anak saya, putra saya juga akan kasih. Nah, ketika dia mengatakan ini, maka diujilah ucapannya itu. Dari sinilah juga mungkin muncul apa ya namanya istilahnya itu, peribahasa atau apa istilahnya, mungkin antum lebih tahu bahwa laki-laki itu diuji dari kata-katanya. Makanya laki-laki jangan sembarang ngomong. Misalnya bilang cuman kamu saya cintai, baru 1 menit bilang begitu sudah ada yang lihat orang yang misalnya lebih baik, lebih begini. Makanya karena laki-laki itu diuji dari kata-katanya. Ketika dia mengucapkan kata-kata yang ini harus itu tiba-tiba muncul ujian-ujian untuk membuktikan bahwa kata-katanya itu benar atau tidak. Di sini kemudian Nabi Ibrahim diuji, betul tidak dia mencintai Allah ketika misalnya diminta mengorbankan sesuatu yang sangat dia cintai, dan betul tanpa keraguan sedikit pun. Jadi memang cuma mau meyakinkan saja ketika bermimpi lalu kemudian tidak merespon, lalu kemudian bermimpi lagi sampai pada tahap yakin, baru dia menyampaikan kepada Nabi Ismail bahwa itu betul-betul adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Ismail tahu bahwa itu perintah dari Allah, Nabi Ismail juga langsung bilang, ya silakan jalankan ya Abah, ya ayah, silakan jalankan, karena kalau memang itu perintah Allah ya saya siap. Makanya memang gelar kekasih Allah itu cocok untuk Nabi Ibrahim. Ustadz, ini kan prosesi ini berawal dari sebuah mimpi.
yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya seberapa penting kekuatan dari sebuah mimpi sebenarnya, Ustadz? Kan beda kalau misalnya langsung seperti Rasulullah yang kemudian melalui malaikat Jibril langsung datang dan kemudian memberikan penjelasan bahwa ini langsung dari Tuhan. Itu jelas, Ustadz. Tapi ini mimpi. Kira-kira bagaimana proses mimpi yang kemudian terjadi pada saat itu gitu? Jadi kan wahyu itu diturunkan Allah itu ada berapa metode, ada berapa caranya. Ada yang lewat. Jadi kan ada ceritanya kan Allah dengan para nabi itu berada pada dimensi yang berbeda. Nah, ketika berada pada dimensi yang berbeda, otomatis harus ada apa namanya istilahnya ya. Yang merantara itu harus ada alat yang digunakan. Nah, ketika dalam posisi ini ada berapa metode wahyu, metode sampainya wahyu kepada para nabi. Yang pertama melalui malaikat Jibril, terus melalui mimpi, dan ada yang langsung diilhamkan, ada yang langsung masuk ke dalam hatinya, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa inilah cara yang paling berat. Jadi ketika misalnya berada di atas unta atau berada dalam perjalanan, tiba-tiba wahyu masuk ke dalam hatinya, itu unta sampai langsung terhempak masuk ke apa namanya, saat dia merasakan berat, ya. Nabi itu tiba-tiba terasa berat. Nabi pun juga keluar keringat dingin dan sebagainya, karena kan istilahnya itu seperti yang datang dari langit langsung tiba-tiba begitu gambarannya. Mengempas langsung seperti itu. Jadi langsung ke dalam hati. Jadi ini yang seperti ini tanpa perantara. Ya, tanpa perantara, tanpa melalui malaikat Jibril. Dan ada juga melalui ru'ya sadika istilahnya, melalui mimpi yang benar. Dan inilah dalam beberapa nabi-nabi sebelumnya juga penyampaian wahyunya seperti itu, seperti Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, betul. Berapa nabi-nabi juga ketika mendapatkan suatu persoalan, dia mendapatkan melalui mimpi dia mendapatkan jawaban atau penjelasan tentang sesuatu yang dia mau tahu. Jadi di sini dari posisinya Nabi Ibrahim ya dia melalui mimpi dia mendapatkan itu, karena ini yang semudah-mudahnya turunnya wahyu itu melalui mimpi itu dibandingkan melalui dengan cara yang lain itu. Misalnya kalau kayak Nabi Musa waktu itu kan lihat di Bukit Tursina ada api menyala. Dia ke sana terus disuruh, ada suara yang begitu sangat besar, suruh suruh lepaskan terompamu, lepaskan sendalmu karena tempat yang suci. Dia masuk ke situ. Lalu kemudian bilang, ya Allah, saya ingin melihatmu. Bilang, kamu tidak akan bisa. Bilang, saya ingin melihatmu. Ketika baru melihat percikan api, Nabi Musa sudah langsung pingsan. Ya kan, kalau misalnya ketika Allah melihat ini dalam bahasa ini ya, karena kita kan bahasa manusia, bukan kekuatan itu, ketika Allah memperlihatkan dirinya, gunung-gunung akan hancur. Nah, seperti itu, apalagi hanya sekedar percikan ingin dilihat oleh Nabi Musa langsung pingsan, karena ketidakmampuannya untuk menerima langsung kekuatan itu, ceritanya yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah tidak bisa memperlihatkan, bukan Allah yang tidak bisa memperlihatkan diri, kalau Allah, kita yang tidak bisa melihatnya. Jadi misalnya ketika ada pertanyaan, bisa tidak Tuhan menciptakan batu yang saking besarnya, saking beratnya, tidak bisa diangkat. Jadi bukan Allah tidak bisa menciptakan batu itu. Tidak ada benda yang bisa mempengaruhi Tuhan. Ya. Ini kan mempengaruhi Tuhan ceritanya ketika kita bilang ada batu yang tidak bisa diangkat sama Tuhan. Bukan Allah tidak bisa menciptakan batu itu, bisa menciptakan batu, tapi batu itu tidak bisa mempengaruhi Tuhan sehingga tidak bisa diangkat. Jadi dari sisi ini pertanyaannya yang salah, pertanyaannya yang tidak logis, ya kan? Bukan kalau dibilang bisa, berarti ada batu yang Tuhan tidak bisa angkat, artinya Tuhan punya kelemahan di situ. Bukan soal ini yang kemudian yang tidak cocok dari sudut pandang ini. Lagi?
apa namanya? Jadi kalau dulu mimpi memang sebagai wahyu, belakangan orang masih ada juga yang percaya mimpi, tapi lebih kepada pasang nomor, pasang forecast dan sebagainya. Iya benar, Ustaz, benar. Sampai sekarang pun iya masih ada kan yang sedikit itu gitu. benar. Mimpi-mimpi benar itu. Jadi mimpi-mimpi benar itu ada, dan juga dalam hadis juga disebutkan seperti itu, bahwa ketika Nabi Muhammad bisa datang dalam mimpi. Jadi ketika dikatakan begini. Jadi setan itu, iblis itu bisa masuk dalam mimpi orang. Setan itu bisa masuk dalam mimpi orang. Dan dia tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Jadi dia tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Dia bisa menyerupai ulama-ulama misalnya. Dia bisa menyerupai siapa namanya? Syekh Qadir Abdul Jailani misalnya kan. Bisa menyerupai ulama-ulama sufi yang datang. Ada begini caranya kalau engkau mau ini, begini caranya kalau engkau mau ini. Dia datang. Tapi dia tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Tapi banyak kita misalnya dapatkan orang memimpi, dia bilang, saya bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, itu bisa jadi orang lain yang karena kamu tidak pernah lihat wajahnya Nabi Muhammad, kamu bilang itu Nabi Muhammad. Iblis kan bisa saja mengaku bahwa saya Nabi Muhammad, ya kan? Saya Nabi, kamu tidak perlu sholat, kamu tidak perlu begini, kamu cukup nanti ada ambil sesuatu di sini, kamu sampaikan ke orang-orang, kamu adalah Nabi selanjutnya setelah saya. Bisa saja seperti itu. Kalau dia bilang akhirnya, saya mimpi ketemu Nabi dan katanya saya Nabi setelah Nabi Muhammad. Bisa saja seperti itu. Dia bilang itu Nabi Muhammad ya karena dia percaya sama orang yang bilang orang yang mendatangi dia itu, karena dia tidak tahu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seperti apa wajahnya. Sementara ulama-ulama yang punya ilmu batin dan seterusnya tahu seperti apa sosoknya Nabi Muhammad, belum, apalagi dari riwayat-riwayat kan sudah diceritakan bentuk fisiknya seperti apa. Nah, ini tidak tahu. Jadi sebagaimana misalnya ada ketika kita sudah sampai, ketika ulama-ulama yang sufi-sufi sudah mencapai tingkat makam yang tertinggi, pada saat itu juga tingkat godanya semakin besar. Nah, orang yang tidak punya ilmu syariat, yang punya pengetahuannya, ilmu akidahnya kurang, pengetahuannya tentang ilmu agama kurang, ketika dia sudah mencapai pada level ini, ada suara atau ada ada setan atau iblis yang datang menyerupai, mengatakan bahwa saya adalah malaikat Jibril. Nah, udah dia langsung bilang, oh berarti saya sudah dapat wahyu juga. Misalnya banyak kan yang mengaku bahwa saya nabi, ada yang bahkan mengaku bahwa saya Tuhan. Ya. Itu karena riada-riada yang dia lakukan, amalan-amalan yang dia lakukan, akhirnya kemudian dia sampai pada level itu. Lalu karena kekurangan ilmu yang dia punyai, dia dapat terpengaruh. Tapi kalau ulama-ulama ketika dapat level itu bilang enggak seperti itu. Dan juga harapan saya bukan untuk saya mau jadi bukan untuk mau saya jadi nabi, saya melakukan amalan-amalan ini, karena cuman pada posisi saya ingin mendekatkan diri pada Tuhan. Seperti itu. Ustaz, saya mau agak kembali tadi pembahasan kita berkaitan dengan ritual kita baik sebelum maupun setelah dari kurban. Mengapa ada larangan berkaitan misalnya dilarang memotong kuku dan sebagainya itu, Ustaz? Kan ada ya beberapa ulama, bukan ulama, yang jelas dapat saya beberapa penjelasan dari termasuk media sosial yang bilang 10 hari sebelum ini jangan potong kuku yang berniat untuk mau berkurban. Atau ada perspektif lain yang kita ketahui, Ustaz? Silakan. Jadi dalam dalam aturan fikih itu, jadi gini ya, kalau kita dalam prinsipnya itu di ranah usuluddin, di ranah akidah, kita bisa bertanya sedetail pun. Kenapa Tuhan itu ada? Kenapa Tuhan cuma satu? Kenapa begini? Itu kita diminta memang untuk bertanya. Kita diminta untuk bertanya. Kita tidak diminta untuk taklid atau untuk ikut-ikut sama orang. Misalnya kita kebanyakan beragama Islam itu karena warisan dari orang tua. Kita berada tanda petik kita terjebak dalam suasana atau lingkungan yang memang meminta kita untuk menjadi muslim, sehingga kita akhirnya jadi muslim tanpa kemudian kita melakukan proses pencarian, kenapa Islam ini yang saya peluk, kenapa bukan Kristen, kenapa bukan agama lain, ya. Kita terjebak pada situasi itu, sehingga kita tidak bertanya-tanya lagi. Nah, Islam menuntut kita untuk mempertanyakan itu, untuk mempertanyakan kenapa misalnya dalam Islam itu hukum fikih hanya bisa berlaku ketika setelah usia balik. Jadi kewajiban-kewajiban Islam itu, ahkam itu
hanya ketika dia berada di usia balik. Itu karena ketika itu sudah bisa dibilang akalnya sudah mulai bekerja. Karena memang diminta kamu itu beragama dengan akalmu. Salah satu syarat dari semua aturan-aturan fikih itu yang pertama itu berakal. Ketika akalmu hilang, kamu mabuk, kamu tidur, kamu gila misalnya, itu tidak dikenai kewajiban agama. Itu artinya apa? Dalam tuntutan agama kita ini, dalam beragama kita harus berakal. Jadi kedepankan kenapa kamu sampai memeluk agama Islam. Itu dimintai pertanggungjawaban nanti, diminta pertanyaan, kenapa kamu memeluk agama Islam? Kenapa kamu percaya sama Allah? Ketika misalnya sama dengan orang-orang kafir terdahulu, orang-orang musyrik dulu, kenapa kamu menyembah berhala? Saya menyembah berhala karena saya mengikuti tradisi orang-orang tua dulu. Saya mengikuti nenek moyang saya. Nah, keimanan yang seperti ini itu sebenarnya tidak diterima Tuhan. Makanya dikatakan, jadi dua levelnya itu kan, Islam ada 3 sebenarnya, tapi kita singgung 2 ini saja. Ada Muslim, ada mukmin. Nah, orang yang bersyahadat itu cuman orang Islam, itu orang Islam. Ya ketika dia bersyahadat, dia langsung tidak boleh haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya untuk diganggu. Itu pada level seperti itu. Ketika dia mengucapkan syahadat. Nah, ketika ada yang mengatakan, oh saya sudah beriman. Di dalam Al-Quran ditegur, kamu jangan mengatakan bahwa kamu sudah beriman. Karena kamu baru Islam, kamu baru bersyahadat. Ya, kamu baru sekedar mengucapkan dengan lisan kamu. Itu belum menyerap ke dalam hati kamu. Makanya kan ada yang dibilang munafik. Munafik itu orang yang bersyahadat, tapi sebenarnya hatinya masih dalam kekufuran. Itu yang dibilang orang munafik. Hatinya masih dalam kekufuran. Makanya dalam posisi seperti itu, jadi orang yang Islam ceritanya masih, kamu belum beriman. Jadi kita memang kita masih diterima. Semua ini orang-orang yang kebanyakan misalnya dalam istilahnya Islam KTP, semua memang Islam semua di ceritanya. Tapi belum sampai pada tahap beriman. Nah, yang diinginkan dalam Islam ini, Islam yang kamu barengi dengan keimanan. Ketika misalnya Nabi Ibrahim diminta untuk berislamlah kamu secara kafah, ini kan begini. Kita masuk Islam disebut Islam, bersyarat disebut Islam. Sudah itu kita diminta beriman, akhirnya kita disebut mukmin. Setelah kita sudah beriman, kita diminta masuk Islam lagi. Padahal kita sudah Islam di awalnya tadi. Kita syahadat itu kita sudah Islam. Ya toh? Yadkhuluna fis silmi kafah. Masuklah kamu Islam secara kafah. Artinya keseluruhan. Islam yang kafah itu keseluruhan yang mensinergikan antara iman dengan Islam itu tadi. Iman dengan cuma sekedar ucapan syahadat itu. Jadi kita kebanyakan ya bisa dibilang masih muslim. Misalnya muslim tapi korupsi, ya kan? Muslim tapi mencuri, masuk masjid. Pergi ke masjid pakai sendal jepit, pulang pakai sendal bagus misalnya. Sendal bagus. Ini kan muslim dia, tapi belum mukmin. Jadi ketika kamu dikatakan ketika kamu bermaksiat kepada Allah, itu tidak ada keimanan dalam hatimu. Jadi dia belum pada sampai level itu. Nah, dilanjutkan lagi. Kalau di fikih, di ahkam itu kita tidak boleh bertanya. Secara kan, yang kita boleh pertanyakan ya paling filosofinya, dan itu juga ditebak-tebak saja di istilahnya para ulama-ulama cuma sekedar untuk menekankan saja pentingnya itu. Misalnya kita wudu, cuci tangan kan, cuci tangan, sudah itu membasuh mulut, misalnya membasuh muka. Kenapa kita diperintah begitu? Ulama misalnya memberikan jawaban, ya karena tanganmu kan selama ini penuh dosa. Kamu ambil punyanya orang, kamu pakai pukul orang, ya kan? Akhirnya ketika kamu wudu, ini untuk membersihkan dosa-dosa itu. Terus mulut kamu pakai dengan kata-kata untuk mengumpat orang, berdusta, untuk bersihkan itu. Terus wajah, begitu seterusnya. Ini cuma hikmah-hikmah yang yang sebenarnya tidak menutupi jawaban dari pertanyaan kenapa kita sampai melakukan seperti itu. Misalnya menarik. Ditanya ulama, misalnya kenapa kalau kita kita kentut misalnya membatalkan wudhu. Dan pada saat membatalkan wudhu, kita kentut membatalkan wudhu, karena bukan pantat yang dibersihkan. Kenapa tetap mengulang lagi pakai tangan? Gitu? Pakai tangan. Kenapa? Karena bukan seperti itu. Ya sama juga ceritanya jadi murid ini ditanya, waktu santri ini bertanya kepada ulama ini langsung injak kakinya. Terus tadi, aduh, kenapa kamu melakukan ini ya Syekh? Saya kan injak kakimu, kenapa mulutmu yang berteriak?
Ya, kakimu kan yang seinjak, harusnya mulutmu diam ya kan, seperti itulah. Jadi bukan apa namanya. Jadi memang jawabannya seperti itu tidak bisa kita dapatkan secara sempurna. Jadi cuman sekedar perumpamaan-perumpamaan yang kenapa misalnya kita kan dari tanah, kenapa ketika apa namanya dimasukkan ke neraka misalnya, iblis juga dari api, dimasukkan ke neraka, berarti iblis ini tidak merasakan apa-apa karena sama-sama dari api. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan begitu, akhirnya kemudian diberikan contoh-contoh apa namanya analogi yang cuman sekedar analogi sederhana yang sebenarnya bukan itu jawabannya, karena memang kita tidak mendapatkan jawaban tentang hikmah-hikmah atau apa namanya di balik fikih itu kalau kita tidak mendapatkan jawaban. Sama dengan berpuasa, kita cuma mereka-reka, oh seperti ini kenapa kita diminta berpuasa, ya kan ada penjelasannya dari Nabi Muhammad misalnya, supaya meningkatkan kepekaan sosialmu, kayaknya itu yang kita ambil. Kenapa haji misalnya, kenapa harus ciumnya Hajar Aswad, kenapa harus berpakaian seperti itu semuanya betul. Karena jadi Islam itu tidak mau membebani pikiran kita ceritanya, karena kalau kita kalau mewajibkan kamu harus tahu kenapa kau harus potong kuku, itu banyak sekali hal-hal yang akhirnya kita kemudian bisa tidak belajar astronomi, tidak belajar matematika, tidak belajar kalkulus, tidak belajar sastra, ya karena saking banyaknya yang harus kita ketahui, ya kan. Makanya ketika misalnya orang-orang yang telah menerjunkan dirinya untuk belajar Islam misalnya, fokus di situ, misalnya kayak Iran ini, itu diminta fokus sama ulama, sudah masalah ekonomimu kita tanggung, kamu jangan berpikir untuk mencari uang lagi, ya kan, kamu fokus belajar, mulai dari belajar nahwu, sorof, belajar ini, logika, mantik, apa semua kau pelajari, balaghah, ini semua kau pelajari, fokus, karena banyak hal yang sebanyak-banyaknya. Makanya kan kalau di ulama di Iran itu sampai usia 60 tahun, 50 tahun baru misalnya baru menjadi ulama. Kalau kita misalnya di Indonesia lewat pesantren kilat itu sudah bisa jadi ulama. Nah, karena banyak hal yang betul-betul secara detail yang harus diketahui secara mendalam, sama dengan dokter ya. Dokter ketika kamu betul-betul kerja tugasmu asal-asalan, itu semester pertama, semester kedua sudah tidak diampuni, karena memang tugasmu berat, ini menyangkut nyawa orang, keselamatan orang, dan kalau kamu asal-asalan belajar, ya sebaiknya kamu tinggalkan. Sama sebenarnya di pesantren atau di lembaga pendidikan Islam ini, kalau kamu asal-asalan belajar agamamu, ya kau hanya akan menyesatkan orang nantinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang ini tadi sendiri saya sampai sekarang belum menemukan juga ada penjelasan ulama kenapa harus potong kuku, kenapa harus sama dengannya misalnya intinya ketika perintah jadi istilahnya begini. Ya kan yang tiga tadi itu rentetannya. Akidah, ahkam kan hukum-hukum, terus akhlak. Setelah imanmu, setelah kamu di level ini sudah mantap misalnya, kamu betul-betul sudah beriman. Nah, ketika kamu sudah beriman, kami uji kamu dengan ahkam itu. Dengan perintah kamu sholat, perintah kamu berkorban 1 minggu sebelumnya jangan potong kuku apa kamu taati atau tidak. Nah, ini membuktikan kamu beriman. Ya kan manusia itu perjuangan hidup ini adalah perjuangan membuktikan kata Westlendra. Kehidupan kita ini ya, apa yang kamu bilang harus kamu buktikan. Saya beriman, buktikan mana bukti keberimanan. Dalam Al-Quran juga diminta. Loh, saya beriman kepada Allah, buktikan mana keberimananmu. Loh, saya ini pemberani, buktikan bahwa kamu berani. Jadi orang yang tidak mau diminta buktikan apa-apa, yang mending tidak usah bilang apa-apa supaya tenang hidupnya. Tidak dituntut. Iya. Tidak dituntut apa-apa. Iya. Ya, begitu juga. Nah, level hakam itu dalam tahap menguji iman itu. Ada yang mengatakan saya sudah beriman, saya sudah level ini, saya tidak perlu sholat, saya cukup ingat Allah saja karena saya sudah beriman. Tidak seperti itu buktinya. Jadi misalnya ada yang mengatakan bahwa syariat itu hanya kulit, gitu. Kulit. Intinya adalah ma'rifatullah. Kalau kau sudah sampai di intinya, sudah tinggalkan itu kulitnya. Sama ceritanya dengan orang yang misalnya ceritanya belajar karate misalnya, sebelum karate kan ada ban-bannya itu, ada ikat pinggangnya, warna ini. Setelah kamu di level sabuknya, setelah kamu level tertinggi, ya sudah, kau tidak butuhkan itu, kau tidak butuhkan pengakuan orang, cuma buktian saja kalau misalnya kau sampai di poin. Tapi untuk analogi ini tidak cocok untuk yang di sini, karena kalau kita bilang siapa yang paling tinggi level keimanannya, makannya tertingginya siapa adalah
Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak meninggalkan sholat, bahkan semakin dikasih anugerah. Seperti misalnya disebutkan bahwa ditanya kepada Muhammad, kenapa sampai sholat malammu sampai kakimu sampai bengkak begitu? Padahal kamu sudah mendapatkan jaminan, kamu akan nanti akan masuk surga. Dia bilang, karena saya mendapat jaminan ini, makanya saya perbanyak lagi sholatku sebagai bentuk terima kasihku, sebagai bentuk rasa syukurku. Beda dengan kita kalau kita sudah dijamin, sudah dijamin seperti itu karena apa? Karena kecintaannya, karena keimanannya yang kuat. Kita dikasih jaminan seperti itu, ya sudah kita tinggalkan sholat pasti. Tapi ada tidak orang yang mendapatkan jaminan di luar Rasulullah bahwa kamu pasti akan masuk surga, di luar para nabi, di luar orang-orang masuk, kan tidak ada. Misalnya kita di dosen kita atau guru kita bilang, sudah kamu tidak perlu ikut ujian. Kalau saya jamin dapat 100, ya udah kita mungkin tidak perlu belajar, tidak begini. Dan itu pasti ketika guru atau dosen bilang begitu, itu karena dia sudah lihat aktivitas kita di kelas bagaimana. Ini orang betul-betul sudah kuasai, detail betul caranya menjawab ketika saya tanya di kelas. Ya sudah kamu tidak perlu ikut ujian. Iya, tapi orang yang tidak malas masuk kelas, kerja PR tidak, masa ada dosen yang atau guru yang ceritanya menginginkan anak muridnya itu sukses akan mengatakan, sudah kamu saya jamin dapat 100. Gitu. Itu guru yang bilang begitu itu pasti bilang ke anak yang punya yayasan, anak yang punya sekolah, makanya dia bilang begitu. Dia bilang, oh ya sudah. Nah, lanjut. Saya mau bertanya, jadi substansi dari pengorbanan adalah keikhlasan. Sebenarnya yang Ustadz pahami substansi keikhlasan yang ya apalagi berkaitan dengan cerita perempuan yang sering melakukan maksiat tadi. Substansi keikhlasan, Ustadz. Menurut tak? Jadi ya, itu tadi substansi keikhlasan itu betul-betul tidak ada lagi pikirannya kepada apa namanya, ketika dia mengeluarkan sesuatu betul-betul tidak fokus, bukan lagi merasa kehilangan misalnya. Dia tidak berpikir pada level bilang, oh saya akan kehilangan seperti ini ketika saya mengeluarkan ini. Jadi begini ceritanya itu, ada saya kasih kisah yang Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad, itu kan jadi pemimpin kabilah. Waktu itu anaknya cuma satu, laki-laki. Jadi sering mendapat ejekan bahwa oh ini seperti inilah pemimpin kita, pemimpin kabilah tapi anak laki-lakinya cuma satu. Waktu itu Nabi Abdul Muthalib Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad, waktu itu sumur Samsam lagi tertutup, jadi mau dia gali, dia mendapat seperti ini pemimpin kabilah kita cuma punya anak laki-laki satu. Akhirnya dia bernasar, ya Allah kalau saya punya anak laki-laki 10, anak laki-laki yang ke-10 saya ini saya akan kurbankan. Ya. Ini terlepas, ini kita cuma mengambil hikmahnya terlepas dari benar tidaknya ini riwayat ya. Seperti ini. Bilang kalau anak laki-laki 10 saya itu saya akan kurbankan. Ya sudah. Akhirnya bertahun-tahun akhirnya dapat sampai anak ke-10. Laki-laki semua ini dapat sampai anak ke-10. Nah, di anak ke-10 ini dia sayang betul ini Abdullah. Yang anak ke-10 ini Abdullah. Bapaknya Nabi, ayahnya Nabi. Dia sayang betul ini Abdullah. Sampai akhirnya diingatkan nazarnya. Kau dulu pernah bernazar, kamu akan kurbankan anakmu yang ke-10. Sudah di situ. Dan ini masyarakat Mekah waktu itu juga mencintai Abdullah. Jadi ketika dia sampaikan ke orang-orang, ini bagaimana nih? Saya harus korbankan ini anak saya karena saya pernah dulu bernazar. Jangan, kita sangat mencintai Abdullah, ya. Kita sangat mencintai Abdullah. Terus bagaimana? Ini kamu ganti dengan unta. Akhirnya diundi nih di antara Abdullah dengan seekor unta. Anggaplah bayangan kita kan ditulis di apa namanya? Anggap batu lah, batu di sebelahnya tulis di lot ya, batu di sini Abdullah. Misal contohnya kan kita udah tahu batu di sini Abdullah, sisi sininya unta 1 ekor. Dilempar misalnya gitu, akhirnya yang naik Abdullah. Oh, berarti saya harus tetap mengorbankan Abdullah. Ada lagi mengatakan coba 2 ekor unta. Gitu, Abdullah lagi naik. Coba 10 ekor unta. Gitu, masih Abdullah terus yang naik. Sampai akhirnya 100 ekor unta. Pas waktu 100 ekor unta itu yang di atas. Akhirnya Abdul Muthalib mengorbankan 100 ekor unta.
Jadi di sini ceritanya diminta pengorbanan yang betul-betul sangat berat. Jadi levelnya, walaupun ceritanya tidak bisa dibandingkan Abdullah dengan 100 ekor unta, tapi maksudnya level 100 ekor unta ini sangat berat pada masa itu, sesuatu yang sulit untuk dipenuhi. Jadi oke, kamu tidak jadi kurbankan Abdullah, tapi kamu ganti dengan 100 ekor unta. Nah, 100 ekor unta yang ketika dia mau ganti dengan 100 ekor unta ini, disinilah kemudian teruji lagi kembali masalah keikhlasannya, ketulusannya. 100 ekor unta ini kan mahal sekali. Nah, ketika kamu tetap laksanakan karena memang itu perintah, tidak takut kehilangan, tidak takut itu disitulah kemudian ketulusan itu terlihat. Jadi ketulusan itu dilihat ketika betul-betul pada level di mana kamu berat untuk melakukan itu. Ketika kamu melakukan itu, itulah disitu terbukti ketulusan dan keikhlasanmu untuk hal-hal yang sangat ringan, misalnya minta tolong sama teman, bisa minta kita punya kebetulan waktu itu kita baru dapat uang 1 juta misalnya, tiba-tiba ada teman yang minta tolong, bisa tidak saya pinjam uang 50.000, santai sekali kita mengeluarkan. Itu tidak teruji persahabatan kita kan, kesetikawanan kita tidak teruji di situ, cuma 50.000, hal yang biasa. Tapi kalau diminta pinjam 2 juta, sementara uang kita cuma 1 juta, akhirnya kita pinjamkan 1 juta, kita berkeliaran cari 1 juta lagi untuk teman kita itu. Nah, itu ya di situ level kesetikawanannya teruji. Wah, betul-betul setikawan ini teman. Ya, jadi masalah keikhlasan tadi, mungkin bayangan keikhlasan itu tadi itu yang tentang perempuan berzina itu, dia pergi seseorang perempuan yang penuh dengan berdandan dengan mau mengambil di sungai, di sumur, yang dia harus korbankan dirinya untuk turun ke sumur itu, yang tidak ada timba. Jadi di situ konteksnya tidak ada, misalnya mudah sekali dia ambil itu air, dia pergi ambil air, cuma ambil timba begini, kasih ini anjing, itu santai sekali, bukan sesuatu yang berat, ya toh? Itu pada konteksnya di situ, dia buka sepatunya, ini bayangan kita ya kalau kita buka sepatunya, terompanya dengan pakaian keperempuanannya, ceritanya itu dia turun ke sumur yang bisa jadi waktu itu membahayakan keselamatannya, tapi dia pikir keselamatan anjing itu, lalu kemudian ambil dengan sepatunya itu dia ambil air, naik lagi ke atas. Ini perempuan dengan pakaian yang bisa kita bayangkan, pakaian seorang pekerja seks komersial misalnya, kita bisa bayangkan betul. Bayangannya seperti apa, terus dia naik ke atas, otomatis dengan itu badannya jadi kotor, seterusnya dia korbankan semua itu untuk menolong anjing ini. Itu kan ketulusannya teruji di situ, keikhlasannya betul-betul, dan dia pikirkan cuma keselamatan anjing ini. Bukan misalnya lagi minum aqua misalnya gini, datang anjing tiba-tiba haus, sudah minum. Itu sederhana sekali, tidak perlu sampai harus dibalas surga kalau langsung begitu. Altruis ya. Jadi intinya sesuatu, jadi begini intinya, surga itu sesuatu yang besar, sesuatu yang berat. Jadi untuk mendapatkan itu juga harus ada pengorbanan yang tidak kecil, ada juga pengorbanan besar. Kenapa para syuhada langsung masuk surga ceritanya tanpa hisab? Jiwanya yang korbankan. Hal yang kita punya cuma satu saja ini, yang kita sayang ini, jiwa, kita korbankan di jalan Allah. Sudah langsung tanpa hisab, tidak perlu lagi dicek-cek lagi. Ada sahabat Nabi yang masuk, ada sahabat Nabi yang tidak pernah sholat, ya, tidak pernah sholat, masuk surga. Ini orang bilang tidak pernah sholat, dia masuk Islam pada waktu itu dalam kondisi perang. Dia datang kepada Rasulullah, saya masuk Islam. Ya sudah, bersyahadat masuk Islam, langsung pergi berperang. Belum duhur, terbunuh, masuk surga. Gitu? Ada juga kisahnya ini, ada seorang pemuda ini, Pak Bambangan Natolo ceritanya. Dia itu suka bunuh orang. Akhirnya dia mau bertobat. Dia datang ke ulama, dia datang ke yang 100 orang itu yang Ustadz ya, yang 99 yang dibunuh. Lanjut. Dia datang ke seorang yang dianggap pintar, dia bilang, saya ini telah membunuh 99 orang. Saya mau tobat, apa saya masih bisa diampuni? Dia bilang, ini orang, kamu tidak akan diampuni. Emosi dia.
masa saya tidak bisa diampuni, akhirnya dibunuh. Genap sudah 100. Akhirnya dia datang lagi ke seorang ulama, bisa tidak saya diampuni? Bisa, tapi tobatmu ini harus kau barengi dengan meninggalkan kampungmu yang buruk itu. Karena kalau kau masih bergaul dengan teman-temanmu yang kurang baik, kan yang menyebabkan kau seperti ini adalah pergaulanmu. Kamu harus tinggalkan ini, kamu pergi ke kampung sebelah. Di kampung sebelah itu kamu akan di sana kamu bisa belajar agama, belajar gini, akhirnya kamu bisa mendapatkan jalan untuk mensucikan diri dan seterusnya, dan sehingga dosa-dosa kamu diampuni. Udah jalan ke sana, menuju kampung sebelah itu jatuh sakit, meninggal. Nah, malaikat datang, bingung, dia ini masuk surga atau masuk neraka? Ya kan dia pembunuh. Belum sampai ke kampung sebelah sudah meninggal. Belum melakukan kebaikan apa, semua ceritanya sudah meninggal. Dia bilang, tapi kan akhirnya mendapatkan keputusan dari Allah, ceritanya ukur langkah kakinya, ukur langkah kakinya. Mana yang lebih dekat dan mana yang lebih dekat, akhirnya cuma lebih selangkah, lebih mendekat ke kampung sebelah. Kampung yang bisa memperbaiki dirinya, akhirnya dimasukkan ke surga. Ini dari niatnya itu, dari ketulusannya itu. Dari niat bisa mempengaruhi semuanya ceritanya. Inna amalu biniat, kan amal itu bergantung dari niatnya. Nah, niat ini tidak bisa kita main-maini. Tidak bisa kita olah ceritanya, bilang ya saya pura-pura deh. Tidak bisa, Tuhan yang tahu. Jadi makanya dibilang, Imam Ali bilang, kamu jangan menilai orang dari yang kamu lihat. Misalnya ada orang yang peminum, misalnya minum khamar, kamu jangan nilai dia langsung dari pada saat yang kamu lihat itu. Ini peminum, ini pasti orang begini, karena kamu tidak mengikuti dia 24 jam. Kamu tidak tahu setelah itu apa yang dia lakukan, ya kan? Jadi akhirnya kan Imam Ja'far Shadiq lebih menilai orang itu ketika kamu melihat orang itu lebih tua, langsung pikir, oh dia lebih tua, artinya amal ibadahnya lebih banyak dari saya. Nah, ketika kau lihat lebih muda, langsung pikir, oh dia lebih muda, artinya dosanya lebih sedikit dari saya. Jadi pada posisi seperti ini kita akan lebih mudah menghormati orang. Kita tidak mudah menghakimi orang, karena memang kita bukan hakim, bukan kita tugas menghakimi orang. Jadi kita dalam posisi mengingatkan orang, ceritanya kan Nabi Muhammad juga disebut sebagai pengingat, bukan orang yang memaksakan. Illa karafidin, tidak ada dalam agama tidak ada pemaksaan. Jadi Nabi dalam posisi layak rafidin, dalam posisi menyampaikan, mengingatkan, yang ketika kamu memilih untuk tetap menyembah berhala, ya dalam surah Al-Kafirun disebutkan yang kamu sembah ya saya tidak akan menyembah yang kamu sembah, dan yang aku sembah kamu juga tidak akan sembah, silakan. Agamamu, agamaku. Jadi posisi seperti itu. Jadi ketika ceritanya keberagaman ini yang kita bangun, tenang sekali hidup ini. Ya, Islam itu dalam posisi, kenapa perang, dalam posisi mempertahankan diri ketika diserang, bukan mulai menyerang. Jadi semua dalam sejarahnya Islam, dalam sejarahnya Islam yang masuk karena kekerasan, karena peperangan, itu berakibat justru kontraproduktif dibandingkan Islam yang masuk dengan persahabatan, dengan perdamaian. Kita kenal di Nusantara ini Islam masuk dari pedagang, dari orang yang dengan teknik saling menikahi warga setempat, ya. Bukan lewat pedang mereka masuk ke dalam memasukkan Islam ke sini, sehingga Islam masih terjaga dibanding misalnya Islam yang masuk di Cordoba, Islam yang masuk di Spanyol, ya. Akhirnya masjid-masjid yang dibangun dirubah semua jadi tempat ibadah agama lain, ya, karena memang ada dendam, karena masuk juga dengan kekerasan seperti itu. Di sini sekarang sudah sekitar menit ke-40, Ustaz, masuk 40. Mungkin pertanyaan terakhir, walaupun sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mau kita ajukan, karena ada satu pertanyaan terakhir dan satu butuh saya closing statement berkaitan dengan model. Jadi pertanyaannya adalah model keislaman sekarang, Ustaz. Saya mau meminjam kacamata tak untuk melihat perspektif Islam hari ini. Semua mengatasnamakan Islam, walaupun sebenarnya ini tidak substansi pertanyaan berkaitan dengan apalagi wacana
bukan wacana sih, wacana receh yang dihadirkan oleh beberapa teman-teman berkaitan kue klepong misalnya, mungkin tahu Itu saya nggak onde-onde ikuti yang... sama sekali itu. Oh, tidak, Itu Ustaz, kenapa ya. itu? Begini jalan ceritanya, Ustaz. Ada kue klepong atau istilah kita onde-onde. Iya, Onde-onde iya. itu karena isinya adalah gula merah, bahkan ada yang bilang, wah itu tidak Islamik itu. Kalau mau yang Islamik ini yang pakai kurma dan seterusnya. Ada juga yang bilang, oh iya tidak Islamik memang itu karena kelapa itu, parutan kelapa itu kan identik dengan salju dan sebagainya. Artinya plesetan-plesetan ini kemudian saya menganggap ini hal yang tidak substansial, receh, tapi kemudian itu dilempar ke media sosial dan kemudian menjadi bahan olok-olokan, dan saya sebenarnya mau tertawa atau sedih atau bagaimana, dan kemudian saya mau ini yang saya harapkan dari Ustadz Mail untuk membincang bahwa apalagi semua selalu mengatasnamakan agama lah, belum apa-apa, wah ini tidak Islamik, ini kan setahu saya persoalan makanan itu kan persoalan halal lagi baik saja, bukan persoalan Islam atau tidak. Dan berkaitan dengan itu tadi Ustadz, semua mengatasnamakan agama, apalagi kita singgung masalah politik kita selalu dihubungkan itu, ya politik identitas kita yang selalu mengatasnamakan agama. Silakan Ustadz. Iya, jadi memang benar juga ada yang mengatakan di masyarakat kita di Indonesia itu overdosis agama ya. Maksudnya semua disangkut pautkan. Padahal agama yang dia maksud juga itu agama yang menurut dia itu apa namanya? Yang permukaan, yang dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk istilahnya itu di kulitnya saja. Di agama diidentikan dengan bagaimana berbusana, bagaimana ucapannya, bahkan kan sampai Gus Dur itu sebenarnya ingin membuat kita berpikir, ingin menguji sebenarnya pemahaman keislaman kita seperti apa ketika Gus Dur mewacanakan ganti assalamualaikum itu dengan selamat pagi, ya toh? Ganti itu akhi, ukti itu dengan saudara, dengan teman. Karena kan sebenarnya Islam itu bukan bahasa, Islam itu bukan pakaian. Jadi Islam dalam itu punya aturan-aturan umum. Karena kan dalam disebutkan bahwa kita berbangsa-bangsa, kita beragam bahasa, beragam budaya, itu juga ya Allah sendiri juga yang menginginkan itu, dan yang ditekankan berlomba-lomba dalam kebajikan. Ini berlomba-lomba dalam kebajikan ini yang ditekankan Allah, bukan bagaimana pakaianmu. Ya. Intinya kan memang diatur ya muslimah itu bagaimana pakaiannya, tapi bagaimana coraknya, bagaimana itu didasarkan kepada kebudayaan masing-masing. Pakaian sholat kita bagaimana, kopiah kita misalnya di Arab bagaimana, di sini bagaimana, ya kan intinya menutup aurat. Ini perintah umumnya menutup aurat. Perintah umumnya makannya halal dan thayyib, ya kan, yang halal dan baik. Jadi bukan halal saja, tapi juga thayyib, baik. Misalnya kan makan apa namanya, ikan itu kan halal misalnya yang kita dapat atau kita beli, tapi tidak thayyib kalau kita tidak olah, langsung saja makan mentah-mentah. Itu kan halal, tapi tidak thayyib, ya toh? Apa namanya? Dan begitu contoh makanan-makanan yang lain itu diatur halal dan thayyib. Misalnya penggunaan ketika kamu makan misalnya harus kamu membersihkan tangan dulu dan sebagainya, bersiwak. Itu di zamannya Nabi ya bersiwak yang mereka gunakan. Intinya menjaga kebersihan, menjaga kesucian diri. Nanti prosedur atau caranya itu diserahkan ke masing-masing budaya. Dan kalau ini diinginkan bahwa seluruh ceritanya seluruh budaya, tradisi itu langsung mau disamaratakan, langsung mau disatukan, diseragamkan untuk mengikuti budaya Arab ceritanya, otomatis fitrah manusia itu berontak karena kan kita hidup di kultur yang berbeda. Perut kita itu terbiasa dengan nasi. Ya? Betul. Tiba-tiba dipaksa makan kurma misalnya. Maksudnya makan kurma ini kurma saja, jangan kau makan makanan nasi. Bisa tidak kita bertahan. Kayak saja ceritanya di sini, makanannya orang Iran itu makan gandum pagi hari, itu makan roti. Sudah cukup mereka. Makan roti 3 helai 4 helai sudah cukup. Kita makan roti itu 3-4 helai, baru pukul 9 pagi sudah lapar. Harus betul-betul makan nasi. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini harus diceritakan, kalau kau makan nasi berarti kamu boros, kamu berlebih-lebihan dalam konsumsi makanan. Oh, tidak, tubuh kita memang
sesuai dengan kultur dan budaya yang sudah terbangun dari kecil. Misalnya di Cina misalnya makan mie pakai sumpit misalnya. Di barat misalnya makan mie pakai garpu. Kita di sini orang Indonesia makan mie pakai nasi. Ya toh? Itu beda kan dengan kultur-kultur budaya-budayanya. Ya, mereka makan mie pakai sumpit, makan mie pakai garpu, kita makan mie pakai nasi. Ustaz, jadi dan itu saya terpahamkan dengan sendirinya tadi, Ustaz. Cuma ini ada pertanyaan dari supaya nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Salam Ustaz, ini dari _VG. Salam Ustaz. Tapi Ustaz, bagaimana dengan seseorang berniat baik, tapi cara untuk merealisasikannya niatnya dengan cara yang tidak baik? Ini sebenarnya kita butuh salah satu contoh sih. Tapi kira-kira bagaimana itu, Ustaz? Ataukah bisa saya ambil contoh sederhana, misalnya mencuri, tapi bantu ke orang lain? Karena niatnya memang mau begitu. Nah, kira-kira bagaimana itu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Jadi kan di Islam itu ada dua. Niatnya itu harus ikhlas dan ittiba. Nah, ittiba ini, jadi Nabi Muhammad itu diturunkan sebagai sebaik-baiknya teladan, sebagai sebaik-baiknya orang yang kita tiru. Jadi harus dua ini harus bersinergi, dua ini harus ada. Jadi harus ikhlas dan harus ittiba, harus mengikuti Nabi. Jadi misalnya amalan-amalan yang kita lakukan yang tidak mengikuti Nabi ceritanya atau tidak ada tuntunannya, walaupun Nabi tidak melakukan, tapi ada takrirnya, ada tuntunannya ceritanya, itu bisa kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar niatnya baik saja. Misalnya ada orang yang kita langsung pukul kepalanya pakai batu besar, lalu langsung sudah dalam kondisi mau pingsan, bilang kenapa kau pukul saya seperti ini? Dan tidak, saya cuma mau menyelamatkan kamu dari nyamuk yang ada di wajah kamu misalnya. Jadi dia niatnya bagus, tapi caranya yang tidak tepat. Dan banyak sekali yang sekarang fenomena yang kita dapatkan seperti ini. Kenapa? Karena tidak meniru akhlaknya Nabi, tidak meniru bagaimana cara Nabi, tidak meniru bagaimana caranya Nabi berdakwah. Jadi kan tugasnya para pendakwah itu adalah menyampaikan hidayah, ya, bukan memberikan hidayah, menyampaikan hidayah. Menyampaikan hidayah itu artinya petunjuk, menyampaikan hidayah. Nah, hidayah itu satu akar kata dengan hadiah. Nah, bagaimana kalau kita memberikan hadiah ke orang? Hadiah kan maksudnya kita berikan hadiah ke orang itu tujuannya bagus. Dalam momen-momen tertentu misalnya kita kasih hadiah ke orang. Nah, kalau kita misalnya, kita pasti hadiah yang kita berikan itu pasti kita bungkus dengan baik. Hadiahnya pasti juga hadiah yang kita tahu bahwa orang itu suka. Ya? Kita pasti melalui tahapan-tahapan ini. Orang itu suka dengan yang kita berikan, kita bungkus dengan baik, kita cari momen yang tepat. Ya toh? Cari momen yang tepat, misalnya ulang tahunnya, atau wisudanya, atau pernikahannya. Cari momen yang tepat. Jangan jam 2 malam ketok-ketok pintunya langsung ini hadiah. Nah, orang juga walaupun senang, pasti akan apa ini kasih hadiah jam segini misalnya. Waktu momen yang tepat dan yang terakhir memberikan dengan ucapan yang sangat menyenangkan. Nah, ketika kita menyampaikan hidayah juga seperti itu. Ketika kita berdakwah juga seperti itu. Pertama, kamu lihat kamu tahu bahwa yang mau saya sampaikan ini sesuatu yang bisa dia terima, ya kan? Sesuatu yang bisa diterima. Yang kedua, saya kemas dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik misalnya, atau dengan cara pengemasan yang bagus lah. Yang ketiga, kau cari momen yang tepat. Dalam kaidahnya itu, jangan kau tegur saudaramu itu ketika kamu melihat kesalahan, jangan tegur di hadapannya, jangan tegur di depan orang banyak. Cari momen di mana kamu tinggal berdua, ya toh? Bagaimana kayaknya tadi kamu salah caranya tadi itu. Kamu harusnya begini atau bagaimana itu. Dengan kondisi seperti ini lebih bisa menerima dia. Yang keempat yaitu perkataanmu, ucapanmu ketika kamu menyampaikan teguran, nasihat itu dengan cara yang sangat baik. Bayangkan Nabi Musa ingin diminta untuk mendakwai Firaun, yang mengaku Tuhan, yang kesalimannya luar biasa, diminta ucapkanlah dengan kata lemah lembut. Mudah-mudahan dengan itu dia terima. Bukan langsung tiba-tiba karena bulan Ramadan langsung tiba-tiba mengobrak-abrik warung misalnya, ya. Ya kan seperti itu. Ada misalnya di muslimah kita yang mengenakan jilbab tapi pakai celana levis misalnya, celana panjang, langsung tiba-tiba dipilos misalnya, pergi ganti ini tidak sesuai dengan syariat. Ada cara-caranya, ada momen-momen yang tepat, ada memang faktor-faktor yang membuat orang belum bisa secara sempurna mengamalkan ajaran agama. Nah, kita dalam posisi menyampaikan, bukan dalam posisi memaksakan, kecuali kalau memang sudah menjadi kesepakatan bersama
hukum agama menjadi hukum positif misalnya loh. Misalnya di Arab Saudi misalnya, atau di Iran misalnya, itu kan agama, nilai-nilai agama jadi inspirasi, hukum-hukumnya itu dijadikan hukum positif karena sudah melalui proses demokrasi misalnya. Ini kan Jumhuri Islam Iran dibentuk berdasarkan pemilihan umum waktu itu kan, diminta dan 97% yang sepakat Jumhuri Islami. Sudah itu dibuatkan hukum bahwa semua harus berjilbab. Misalnya contohnya ini, semua harus berjilbab muslimahnya, bahkan non muslimah juga harus menutup kepala minimal ketika keluar rumah. Ini sudah menjadi hukum positif, bukan hukum agama lagi ceritanya ini. Tapi kalau di tempat di Islam di Indonesia misalnya, itu belum menjadi hukum positif di Indonesia, belum menjadi hukum positif, masih menjadi hukum agama. Ya tidak boleh dipaksakan. Nabi Muhammad juga dalam posisi pada saat itu misalnya ada sahabat yang sahabat yang tidak mau berangkat perang, ya tidak dipaksa. Cuman terkategori munafik mereka. Cuman terkategori munafik. Ketika terkategori munafik, sudah jangan percaya kata-katanya, jangan kasih amanah, ya sudah. Bahkan ceritanya salah satu metode Islam ceritanya ketika kau tidak ada orang yang tidak sesuai syariat Islam itu, kita melakukan istilahnya boykot. Udah jangan ajak bicara dia sampai kemudian dia akhirnya berubah. Tapi dalam posisi misalnya orang tua kita kafir misalnya, suka menghina Nabi misalnya, kita tidak punya hak untuk membunuh orang tua kita. Bahkan dikatakan kamu tetap berbiru walidain, kamu tetap berbuat baik. Urusannya, keyakinannya itu urusannya kepada Allah. Kamu tidak boleh ikuti perintahnya ketika kau diminta untuk bermaksiat. Misalnya kamu jangan sholat, kita tidak ikuti perintahnya orang tua yang melarang kita sholat. Tapi dalam posisi ini Tuhan masih meminta ke kita, kamu tetap harus berbuat baik kepada orang tuamu. Kamu harus tetap lembut, bertutur kata. Kamu kalau punya penghasilan tetap kirim ke dia ceritanya. Kamu tetap harus pergi menziarahi dia ceritanya. Itu posisi seperti itu. Nah, itu yang diinginkan Islam. Jadi kalau memang sebenarnya Islam kita jalankan sedemikian baik ceritanya, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran. Kita hidup tidak tenang hanya gara-gara kita berbeda dengan kelompok yang lain, kita berbeda dengan Islam yang mainstream misalnya, kita berbeda dalam hal fikih, misalnya fikih Muhammadiyah itu kan beda, fikih Pak Mazhab kan beda. Nah, kalau semua memahami, menyadari Islam yang sebenarnya substansinya seperti apa, tidak mempersoalkan perbedaan seperti itu, ya kita tenang sebenarnya berislam. Tapi kalau Islam yang ceritanya hanya karena persoalan baca basmalah dalam sholat, apakah dijaharkan ataukah itu sudah langsung berperang orang, sudah harus langsung dilarang orang untuk jadi imam masjid, ya itu sudah di luar batas sudah sebenarnya, bukan Islam lagi. Jadi Islam yang orang anggap itu Islam. Bahkan kan dikatakan begini, ada ulama mengatakan begini, kamu jangan pernah mengatakan, sebenarnya untuk level tingkat gini, kamu jangan pernah mengatakan dirimu muslim. Jangan pernah mengatakan dirimu muslim. Ya kan? Kamu cukup mengatakan mungkin saya muslim. Karena belum tentu Islam itu memeluk kamu, saya peluk Islam. Iya memang kau peluk Islam, tapi belum tentu yang kau peluk itu Islam. Ya kan? Belum tentu saya memeluk Islam, belum tentu yang kau peluk itu Islam. Kamu berislam, saya sudah Islam, belum tentu. Karena yang tahu kamu Islam tidaknya, yang tahu iman tidaknya itu Allah yang paling tahu. Jadi kamu pada tahap level mencoba membuktikan, ketika saya mengatakan bahwa saya itu Islam dari dasar kata salama yuslimu islaman ceritanya, memberikan keselamatan ke orang, dari dasar kata salam, memberikan keselamatan kepada orang, kedamaian sama orang, penyerahan diri, itu harus betul-betul, makna substansinya harus kau betul-betul jalankan. Bukan sekedar bahwa Islam itu tasbih, Islam itu surban, Islam itu baju gamis misalnya. Bahkan kan baju koko itu kan dari Cina, bukan dari Arab. Dari Cina, koko. Betul. Namanya saja koko ceritanya. Koko, iya. Seperti itu. Jadi kalau kita Islam jadi begini ceritanya. Kalau kita mau masuk sampai pada level, kan kita berhadapan dengan musuh paling besar itu. Musuh paling besar itu iblis, setan. Dan itu bukan orang baru ceritanya di dunia, bukan orang baru di dunia, di Islam ini. Islam itu kan kalau itu
level saja itu dibilang Islam itu itu Islam sudah dari Nabi Adam, dari iblis, itu agamanya semua agama Islam, agama tauhid, agama yang penyembahan hanya kepada Allah. Itu iblis bukan orang baru, bukan kan kita sebut orang bukan saja makhluk, kita iblis bukan makhluk yang baru di dunia keislaman ceritanya. Dia itu udah level di atasnya profesor yang tahu betul bagaimana cara melemahkan keislaman, melemahkan keislaman seseorang. Jadi dia tahu bahwa ini ceritanya tidak bisa kita bilang langsung dia larang sholat. Kita tidak bisa bilang, jangan kau sholat. Kita bisiki, jangan kau sholat. Sholat fungsinya apa? Nah, ini. Jadi untuk level-level yang memang lemah imannya, kita ganggu seperti itu. Tapi orang yang merasa diri imannya tinggi, orang yang merasa imannya tinggi, ya kita tidak bisa goda dia dengan level mengatakan, tunggu dulu, saya charger. Kita tidak bisa mengatakan bahwa jangan kau sholat, tapi kita mengatakan dia, ya kita bantu kau pergi sholat. Kita bantu kamu bangun subuh, pergi sholat, tapi setelah kamu sholat, lihat cara sholatnya orang lain. Dan kamu nilai, cara sholatnya dia seperti itu. Itu cara sholat yang salah. Itu orang nanti masuk neraka. Jadi itu bukan pikiran-pikiran seperti itu. Untuk orang yang levelnya ceritanya itu sampai pada tahap seperti itu dia digodanya, bukan lagi pada tahap jangan sholat, jangan ini, kamu berpuasa ceritanya. Nah, kamu berpuasa pada level yang orang yang ceritanya menganggap dirinya imannya kuat, itu digoda. Lihat bibirnya Karman misalnya, lembab tidak bibirnya. Akhirnya dia dari posisi sebagai hamba harusnya dia mendarat menjadi hakim. Dia nilai amal-amal ibadahnya semua orang, dia hukum-hukumi, kamu begini. Akhirnya gaya pergaulannya juga terpengaruh. Dia hanya mau duduk sama orang yang kering bibirnya pada saat Ramadan misalnya. Kamu kayaknya baru sudah minum itu. Saya tidak mau bergabung dengan kamu ke sana. Kayak ini contoh-contoh sederhananya ceritanya. Saya cuma mau bergabung dengan orang yang model pakaiannya sama dengan saya. Dengan pakaian orang yang ini tidak. Sementara aturannya tertutup aurat sudah cukup. Apalagi kalau kita mau pada level yang sebagaimana sahabat tadi yang bilang, ya Rasulullah saya cuma mau menjalankan yang wajib saja. Ya, tidak masalah, jalankan yang wajib saja. Dia pergi sholat di masjid, ini tiba-tiba dia tidak sholat tahiyatul masjid, langsung duduk misalnya, nanti sholat wajib baru dia berdiri. Orang ini tidak menghormati masjid, tidak tahiyatul masjid, tidak berzikir setelah sholat, tidak begini. Itu bukan level kita untuk menilai itu. Yang menilai itu Allah ceritanya. Apalagi kalau kita mau lihat ya, yang dinilai Allah itu detik terakhir dari kehidupan kita, itu yang dinilai. Bagaimana kamu di detik terakhir itu, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Kau biar sampai 80 tahun berbuat kebaikan, sholat bagaimana, di detik terakhir itu kau mati musuhul khatimah, ya sudah. Dan di detik terakhir itu juga iblis masih datang. Iblis masih datang menggoda. Misalnya kan ceritanya sudah diminta sebut syahadat, sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia langsung karena akhirnya yang dia ingat itu justru yang selama ini dia lakukan. Itu diingatkan sama iblis. Bukankah dulu kau selalu bilang skakmat misalnya? Akhirnya itu yang dia bilang sebelum mati. Bukan la ilaha illallah, padahal sudah dibimbing. Karena iblis masih pada detik terakhir masih menggoda, sebisa mungkin menggoda sebanyak-banyaknya orang untuk bersama dia di neraka nanti. Nah, jadi memang makanya kalau ulama-ulama yang betul-betul raban ya, tenang sekali hidupnya itu. Anggapnya misalnya yang bilang kayak Gus Dur atau ulama Gusmus ceritanya, ya betul-betul tenang, saya tidak terpengaruh. Misalnya ya ada aliran sesat menyebar di Indonesia, ada yang mengaku nabi, ya kita bantah dia dengan cara yang bijak, kita tidak perlu terpengaruh. Anggap misalnya komunis misalnya ada muncul lagi, Gus Dur kan bilang kalau ini kan minta waktu dia jadi presiden, dia minta tap MPRS itu dicabut. Ketika bilang kalau kita cabut ini pelarangan komunisme bisa jadi menyebar. Tidak masalah, kita lawan dengan pemikiran, kita lawan dengan diskusi. Kita kan kita kalau mengaku sebagai muslim, kau pasti punya argumen-argumen yang lebih kuat dibandingkan mereka. Kenapa kita takut? Nah, kita kebanyakan muslim yang takut bersaing lebih dulu. Melihat misalnya ada ini yang merebak seperti ini, kita langsung takut sama tadi yang klepon itu. Takut beriman, iman kita berubah. Ada orang-orang Kristen misalnya bagi-bagi di Care Friday-nya misalnya, bagi-bagi Indomie misalnya, kita langsung takut. Bahaya ini, bisa jadi apa namanya istilahnya itu? Bisa jadi pemurtadan, misionaris, toh? Jadi kan ceritanya itu kita berislam itu ada apa namanya? Jika diibaratkan kita berada di apa namanya? Ada tempat
Ada jembatan lah ceritanya, jembatan di bawahnya itu jurang, di bawah itu jurang. Nah, ada tiga golongan. Ada orang yang berada di tengah jembatan, ada orang yang agak di tengah, dan ada orang yang di pinggir sekali. Nah, ini tipe keberagaman kita itu begitu, tipe keberislaman kita begitu. Orang yang berada di tengah pasti tenang, nggak mungkin jatuh saya di tengah. Gitu? Agak ke tengah, agak di tengah ya masih ada kemungkinan untuk bisa jatuh. Nah, yang paling di pinggir ini domba-domba terus, sedikit-sedikit curiga sama orang, sedikit-sedikit karena tingkat keimanannya itu di tepi jurang dia. Dia berada pada tipe keberislaman di mana tingkat keimanannya itu sangat lemah. Saking rapuhnya dia berada di tepi jurang. Jadi dia ketika melihat orang langsung dia curiga duluan. Ini orang kira-kira dari kelompok mana nih? Apakah akan mempengaruhi saya atau tidak? Kan dia memang gampang terpengaruh. Lihat dulu ini kurma Saudi atau kurma Iran ini misalnya. Dia terpengaruh dengan makan kurma Iran ya. Jangan sampai saya jadi Syiah gara-gara jadi makan kurma Iran ceritanya. Jadi pada level keberimanan di mana dia begitu sangat lemah sehingga takut terjerumus di jurang. Sedangkan sementara yang kena takut terjerumus di jurang, orang yang takut terjerumus ke jurang itu orang yang memang berada di pinggir, ya toh? Orang yang di tengah tidak mungkin takut terjerumus jurang, takut terpengaruh dengan konsumsi konsumsi pelajaran agamanya yang memang sudah sangat memadai, pengetahuan agamanya luas, khasananya banyak, wawasan keislamannya luas, itu tidak akan mungkin terpengaruh. Tidak mungkin walaupun kayak Agil Sirat kan misalnya sampai bilang mau apa ceritanya itu, saya tidak akan mudah terpengaruh. Kita lawan secara sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Misalnya di Iran kita lihat buku-buku kan begini. Waktu di masa-masa awal-awal revolusi itu banyak anak muda yang menggandrungi pemikirannya Ali Syariati. Banyak anak muda yang mengandungi pemikiran Ali Syariati. Tapi ada yang mengatakan bahwa terlalu ke ini ceritanya, Ali Syariati terlalu bebas dalam menafsirkan teks-teks agama. Misalnya kan misalnya Habil Kabil itu ditafsirkan pertarungan kelas. Dia mempengaruhi pertarungan antar kelas ceritanya. Dia masuk menuju ke sana. Nah, ceritanya kamu saya. Tunggu dulu. 5 menit lagi ya. Iya, Ustaz. Kalau bisa, iya. Ya, dia mengatakan seperti itu, bilang berbahaya nih pemikiran-pemikirannya Ali Syariati. Akhirnya ada yang datang ke Imam Khomeini, bilang bagaimana nih membaca bukunya Ali Syariati. Dia bilang baca bukunya Muqtada Mutahari. Jadi posisinya Imam di sini tidak melarang bukunya Ali Syariati dibaca. Dia mengatakan baca bukunya Muqtada Mutahari supaya kamu dapat perimbangan, ya kan? Dapat perimbangan di mana menurut kamu yang lebih bisa kau terima. Jadi di sini misalnya buku yang membantah suatu masalah, misalnya ada buku suatu masalah yang lagi kontroversial diungkap, ditulis di situ, buku bantahannya itu dijual di pinggirnya. Jadi bukan buku ini dilarang, dibakar, bantahannya disimpan di sampingnya. Antar ulama yang saling berseteru dalam satu pendapat, misalnya tentang apa misalnya, itu tentang anggap misalnya pandangan tentang ekonomi Islam misalnya, yang satu berpendapat seperti yang satu berpendapat itu diseimbangkan semua, jadi berjejer. Jadi ketika kamu membaca ini, ya kamu sekalian berpikir juga kayaknya perlu juga saya baca perimbangannya ceritanya orang yang membantah ini. Soros misalnya kan, atau pemahaman liberal misalnya Islam, yang ini itu dibiarkan tumbuh di Iran, tapi dalam posisi secara akademis dibantah. Asik. Ya, jadi memang ceritanya bukan menjadi konsumsi publik, misalnya mudah dengan dapat sampai masyarakat awam juga mudah mendapatkannya, tidak dalam posisi seperti itu, karena mereka kan rentan terpengaruh karena memang bekal ilmu yang kurang. Akhirnya kan dibahas di kampus-kampus. Dunia akademik, betul. Bukan dibahas kampus, bukan pergi. Memang tidak akan mendapatkan izin untuk datang ke kampung, duduk di mimbar menyampaikan pemahaman sekularismenya, tidak akan mendapatkan izin. Ya kan seperti itu. Dibahas di masalah untuk di lingkungan akademis ya tidak dilarang. Nah, buku-buku Marxisme silakan masuk. Kita closing statement mungkin ya. Iya, closing statement Ustaz. Silakan. Antum pancing coba apa closing statement-nya? Ya berkaitan kurban, setidaknya pesan
kurban kan yang sebenarnya tadi dari kurban lari ke sini lari Iya. kemana. iya kan Saya berkaitan bawanya semua itu begitu. nantinya Ustaz. Iya iya iya. Enggak apa Ustaz. Jadi Hmm. berkurban artinya tidak karena ritual tok saja, tapi kita mau melihat bahwa ada di balik dari proses ritual itu. Itu yang Iya, iya. mungkin bisa dianakan Ustaz. Ya, ya, ya. Jadi sebagaimana di ayat kan juga disebutkan bahwa yang sampai itu bukan dagingnya itu yang sampai. Yang sampai itu adalah, jadi kalau kamu memang ceritanya tidak bisa dengan kemampuanmu tidak mampu beli kambing yang besar, kambing apa istilahnya itu, kambing yang besar sekali, ya kambing semampumu kamu yang bisa kamu sumbangkan. Bahkan ketika kamu tidak bisa beli 1 ekor kambing, kamu bisa beramai-ramai. Misalnya kan disebutkan bilang satu ekor sapi bisa 7 orang, tapi kalau di versi lain, dalam pandangan fikih versi lain, 1 kambing itu bisa keberongi 30 orang, 50 orang, 100 orang. Semampu kamu ketika kamu mengorbankan. Tapi intinya ketika kamu kurban itu memang sesuatu yang berat kamu lakukan. Jangan sampai penghasilanmu misalnya 100 juta, kamu malah patungan sama si Karman yang nyumbang 50.000 misalnya, kok cuma nyumbang juga 50.000, itu kan level keikhlasannya tidak sampai teruji misalnya. Kayak seperti itu. Jadi intinya dalam tradisi ritual-ritual Islam kita, ibadah-ibadah Islam kita itu aspek sosialnya itu sangat sangat luar biasa, karena agama ini juga memang untuk manusia. Jadi agama ini bukan untuk Tuhan yang memang tidak membutuhkan apa-apa dari manusia. Jadi agama ini kembali untuk mensejahterakan manusia. Jadi semua ritual ibadah-ibadah Islam, ibadah dalam Islam itu untuk mensejahterakan kemanusiaan. Contoh ketika kamu misalnya tidak berpuasa karena mendapatkan halangan tertentu, ketika kamu juga tidak bisa betul-betul tidak bisa puasa, kamu bisa dengan memberikan makan ke orang, ya kan? Betul. Menggantinya dengan memberikan makan ke orang, kembali ke orang. Ketika kamu melakukan suatu amalan, misalnya melakukan suatu dosa, kamu bisa menembusnya dengan membebaskan budak. Jadi semua kembali ke aspek-aspeknya, kembali kepada kemanusiaan. Karena agama memang itu diturunkan untuk manusia, bukan untuk jadi kayak begini. Bahkan ada hadis menyebutkan bahwa hatinya manusia itu lebih tinggi kedudukannya daripada Ka'bah. Jadi nyawanya manusia itu, hatinya untuk kau sakiti, nyawanya untuk kau hilangkan itu besar sekali nih masalah nyawanya manusia ini, besar sekali. Jangan bermain-main dengan nyawa manusia, karena tebusannya adalah nyawamu juga. Dalam Islam ketika kau menghabisi nyawa seseorang, tebusan nyawamu juga. Ketika hidungnya orang kau hantam, hidungmu akan dihantam juga. Karena saking besarnya penghormatan Islam, penghormatan Allah kepada manusia. Ya kan, sampai Allah, orang yang kafir sekalipun, yang ateis sekalipun, masih dikasih oksigen. Masih dikasih menjadi orang terkaya di dunia. Ya kan? Nggak langsung bilang saya tidak percaya sama Tuhan, langsung mati. Tidak begitu. Tetap dikasih nyawa, tetap bahkan dikasih keleluasan rezeki ceritanya. Intinya nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Ya kita juga seperti itu harusnya dalam berislam. Nanti deh, kita tidak usah di sini saling bersih tegang, saling menghakimi. Kita bukan hakim. Posisi kita sebagai hamba, mari kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Jadi beda antara berbeda dengan tidak sesuai. Kalau kita berbeda, itu bisa saja berpeluang untuk sampai ke tujuan yang sama. Tapi kalau tidak sesuai, memang itu levelnya memang berbeda. Ada misalnya kita sedang menuju ke sana, yang satunya menuju ke sana, itu memang sudah tidak sesuai, sudah bertentangan istilahnya. Dan kita posisi bukan hak kita untuk mengganggu dia selama dia tidak mengganggu kita. Islam, jadi peperangan dalam Islam itu jihad perangnya Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad memaksakan Islam, tapi karena kafilah dagangnya diambil barangnya. Jadi dia dalam posisi pasukan Islam dalam posisi mengambil kembali hak yang sudah diambil itu. Sama ketika Nabi Muhammad membebaskan Mekah, kan haknya Nabi Muhammad yang punya hak untuk menguasai Mekah itu, karena kampungnya juga ceritanya, kota suci juga ceritanya. Jadi ketika dia mengambil kembali itu, dia tidak memaksakan semua. Jadi orang-orang kafir waktu itu, Quraisy, bagaimana nih? Pasti Muhammad memaksa kita untuk masuk Islam. Tidak. Bahkan diminta hari ini adalah hari kasih sayang, di mana kami memaafkan semua kesalahan-kesalahanmu dulu, perbuatan-perbuatanmu dulu kepada kami. Sudah,
Jadi Islam dalam posisi begitu sangat menghormati manusia, apapun dia. Yang penting bukan manusia yang merusak ya. Kalau misalnya kayak Zionis ceritanya manusia yang merusak memang, ya memang harus karena sudah membunuh orang ya harus hukumnya Islam memang ya harus dibunuh juga ceritanya. Tidak boleh dibiarkan orang pembunuh berantai dibiarkan tetap hidup, enggak. Levelnya untuk menjaga kemaslahatan manusia supaya tidak ada nyawa lagi yang tumpah. Makanya dia harus dibunuh supaya tidak ada nyawa yang tumpah. Bukan orang yang tiba-tiba bawa bom ke masjid, bawa bom kemana ceritanya, untuk itu bukan ajaran Islam. Ya, mungkin seperti itu Kanda Karman. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Sukses untuk prosesi pemilihan tak nanti. Semoga terpilih, amin Allahumma amin. Salam sama Kak Ayunda Katiku. Salam buat kemenakan. Sukses, masih banyak yang mau didiskusikan Ustaz. Semoga ini menjadi langkah awal untuk bahwa berislam itu tidak sekadar ritual, tapi dia berkorelasi dengan aspek sosial kita. Terima kasih banyak Ustaz. Salam buat teman-teman yang ada di Ransana. Salam dari Kota Palopo. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.